Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Pak? Kok telepon saya suruh ke sini? Mau saya ajak tanya jawab, berani gak? Sekalian saya pengen tahu, apa benar kata orang-orang kamu pintar? Apakah kepandaianmu itu dalam segala hal, atau hanya beberapa saja? Tanya jawab apa, Pak? Mengenai pendidikan agama Islam, berani gak? Beranilah. Siapa takut? Tapi nanti kalau saya tidak bisa menjawab, saya buat PR ya. Ya daripada nanti saya asal jawab gak taunya malah salah. Materi apa yang mau kita pakai tanya jawab? Harus beranilah, kalau gak harus merelakan melepaskan gelar kamu sebagai Mbah Google. Untuk materi yang akan kita bahas adalah jujur merupakan cermin kepribadian seorang muslim. Subpokok bahasanya bentuk-bentuk perilaku jujur. Jangan langsung ke diskusi, supaya saya mudah untuk loading. Tolong jelaskan dulu kompetensi dasarnya, Pak, daripada nanti saya jawabnya kelamaan. Kompetensi dasar pada pertemuan kedua ini 2.6 menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dan indikatornya berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran ada 5, yakni 1. Menjelaskan pembagian sifat jujur dengan baik dan benar. 2. Membaca Quran Surat At-Taubah 119, Quran Surat Al-Anfal 58 sesuai makhorijul huruf. 3. Mengidentifikasi hukum bacaan Quran Surat At-Taubah 119, Quran Surat Al-Anfal 58 dengan baik dan benar. 4. Menganalisis isi kandungan Quran Surat At-Taubah 119, Quran Surat Al-Anfal 58 dengan baik dan benar. 5. Menyajikan pembagian sifat jujur dengan penuh percaya diri. Dimulai dari gambar, coba analisis gambar berikut ini maknanya apa? Sebentar, Pak, saya amati dulu. Gambar pertama siswa yang mengerjakan ujian tapi pandangannya dibatasi, mungkin itu maksudnya supaya tidak beres contekan. Terus sebelahnya gambar menolak uang, mungkin itu uang suap. Berarti untuk makna gambar satu itu maknanya kejujuran yang dilatih sejak dini, maka akan menghasilkan generasi yang berkarakter baik. Terus keberhasilan ditentukan dari sikap diri kita. Kemudian untuk gambar 2, seseorang yang memakai topeng yang wajahnya mirip sama dia sendiri. Berarti itu gambaran orang yang munafik. Terus di sampingnya keranda mayat yang ada tulisan pedagang saat sekarat menyerupai hewan. Berarti maknanya seseorang yang tidak jujur atau munafik siksanya akan disegerakan di dunia, juga disiksa pula di akhirat. Pada pertemuan pertama dikatakan jujur itu adalah apa yang dikatakannya benar, tidak bohong, adil, serta lurus hatinya. Untuk pertanyaannya, perilaku jujur itu tidak hanya dalam satu hal saja, namun dalam beberapa hal. Coba jelaskan. Yang pertama jujur dalam niat, maksudnya adalah niat itu letaknya dalam hati, dan lurusnya hati itu pada nilai kebenaran. Jadi kita perbaiki hati kita, jangan sampai kita salah niat, agar amalan kita tidak sia-sia. Yang kedua jujur dalam perkataan, yakni perkataan kita hendaknya tidak mengarah kepada kebohongan. Misalkan kita mengadu domba kawan supaya kawan kita tercerai-berai, katakan apa yang sesungguhnya terjadi, dan jangan sampai dipelintir sehingga akan menimbulkan kegaduhan orang lain. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, hendaknya perilaku kita mencerminkan sikap jujur, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam, dan cerminan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau berperilaku sangat santun dan bersahaja, walaupun sama musuhnya yakni orang kafir Quraisy. Yang keempat jujur dalam janji, ketika kita sudah mengucapkan janji maka penuhilah, namun ketika kita dalam keadaan udzur atau berhalangan untuk memenuhi janji kita, hendaknya kita konfirmasi terhadap orang yang telah kita berikan janji dengan santun dan rendah hati. Yang kelima, jujur dalam penampilan, kita jangan sampai jadi orang yang munafik atau menipu orang lain dengan penampilan kita. Berpenampilan agamis namun pakaian itu digunakan untuk menipu banyak umat.
itu merupakan dosa dan sangat dimurkai oleh Allah. Jangan memakai pakaian dan dalil agama untuk mencelakai dan menghujat orang lain, apalagi ke sesama umat Islam. Ambil sisi persamaannya, jangan melihat sisi perbedaannya, kecuali terkait dengan tauhid. Sifat jujur yang harus kita tanamkan bukan hanya kepada sesama umat Islam, ke sesama makhluk pun kita harus jujur. Nah, kejujuran yang mesti kita lakukan ke sesama manusia itu jujur kepada siapa saja? Perilaku jujur yang hendaknya kita lakukan itu adalah jujur terhadap diri sendiri. Maksudnya ketika kita melakukan kesalahan atau dosa itu cukup sekali saja. Jangan sampai kesalahan itu terulang lagi. Karena apabila kesalahan itu masih saja dilakukan berarti itu tidak jujur terhadap diri sendiri. Terus jujur kepada orang lain, yakni perilaku jujur yang seharusnya kita lakukan kepada siapapun, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah dan lain-lain. Bahkan jujur itu harus kita terapkan ke sesama umat Islam maupun jujur kepada non-Islam. Saya bacakan Quran Surat At-Taubah ayat 119, perhatikan dengan seksama dan nanti kamu identifikasi hukum bacaannya dan analisis isi kandungannya, lalu jelaskan dengan sejelas-jelasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Shadaqallahul azim. Ini adalah identifikasi hukum bacaannya. Satu adalah lafadz ya ayyuha, mad jais munfasil, karena ada mad tobi'i bertemu dengan alif atau hamzah. Yang kedua amanu, mad badal, karena berharokat vertikal, itu menandakan ada dua huruf mat yang digabungkan. Selanjutnya isi kandungannya adalah perintah untuk bertakwa, selalu berharap ridho Allah, selalu bersama orang-orang yang benar lagi jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran dan kejujurannya. Saya bacakan Quran Surat Al-Anfal ayat 58, kamu identifikasi hukum bacaan dan isi kandungannya seperti di atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fa'ambit ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Hukum bacaan Quran Surat Al-Anfal ayat 58 adalah 1. Min qaumin, nun mati bertemu dengan huruf qaf, dibaca ihfaq. Terus qaumin hiya, dibaca idhar. Karena ada tanwin bertemu dengan ho, terus sawain, mat wajib mutasil. Karena mat tobi bertemu dengan alif atau hamzah dalam satu kalimat. Untuk isi kandungannya, ketika kita meragukan perjanjian yang telah kita sepakati dengan orang yang diyakini akan berkhianat, namun engkau ragu dengan kejujurannya dalam perjanjian, maka kembalikanlah perjanjian itu kepadanya dengan cara yang jujur. saya mendengarkan penjelasannya saja capek, apalagi yang menjelaskan ya. Kalau gitu sekarang untuk diskusi kelompok biar saya suruh anak-anak lah, biar mereka diskusikan, kalau didiskusikan pasti akan terpecahkan permasalahannya. Berikut ini adalah bahan diskusi yang harus kalian selesaikan, dan nanti silahkan setelah selesai dipresentasikan di depan. Terkhusus untuk kelompok Kiwi, silahkan perhatikan ini adalah bahan studi kasus yang harus kalian selesaikan. Di sini kalian menempatkan seolah-olah diri kalian itu ada pada tokoh. Kemudian untuk kelompok Strawberry, kalian membuat testimoni. Ini adalah poin-poin testimoni yang harus kalian masukkan di dalamnya. Selanjutnya adalah ini link modul, silahkan dikunjungi untuk mendownload modulnya. Terus untuk evaluasi 2, materi ini silahkan dikerjakan di rumah secara individu. Untuk link nanti saya share di grup Mapel kita. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.